Metode Lagrange banyak digunakan dalam perhitungan di bidang ekonomi. Contoh, pengusaha yang ingin memaksimalkan keuntungannya atau bermain saham. Nah, ingin tahu cara perhitungannya? Simak yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Teguh Muryanto dalam mata kuliah Rekayasa Komputasional. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode Lagrange. Ya, metode ini terdapat dalam mata kuliah Rekayasa Komputasional di jurusan Teknik Informatika. Ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan tentang metode Lagrange kali ini. Ya, metode ini adalah digunakan untuk menentukan titik maksimum dan minimum suatu fungsi yang diiringi dengan persyaratan dan kendala yang harus dipenuhi. Metode ini banyak digunakan juga oleh para pengusaha dalam bidang ekonomi, contohnya ingin memaksimalkan keuntungan atau pengusaha yang bermain dengan saham. Ya, di sini saya ambil contoh yang mudah ya agar gampang untuk dipahami, gampang untuk dipelajari. Ya, berikut ada contoh soalnya, yaitu sebuah perusahaan dapat memproduksi sebanyak 12.000 unit per tahun pada kapasitas 100%. Kemudian biaya tetapnya sebesar 10.000 per tahun, biaya tidak tetap per unit sebesar $3 sampai pada kapasitas 100%, dan 3,30 di atas kapasitas 100%. Ya. Kemudian semua unit dijual pada harga $5, ya, pada harga $5. Kemudian tingkat pajaknya adalah sebesar 34%. Nah, dari soal ini diminta untuk mencari BEP, titik impas atau break even point. Dan laba bertahun setelah dikurangi pajak pada kapasitas 80% dan 120%. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita akan sama-sama pelajari tentang metode Lagrange ini. Nanti pada saat ujian, belum tahu apakah akan saya keluarkan tentang metode Lagrange ini atau tentang metode-metode yang lain, karena masih ada metode-metode yang lain dalam mata kuliah Rekayasa Komputasional ini. Ada metode Euler, ada metode Newton-Raphson yang lain ya. Kita yang fokus ke metode Lagrange dulu. Oke. Kalau ada soal seperti itu, nanti kalau dalam ujian ya, misalnya ada contoh soal seperti ini, nanti agar Anda dapat poin dari saya, dapat tambahan nilai, langkah pertama sebaiknya Anda jabarkan soal tersebut. Ini akan memudahkan kalian juga dalam mengerjakan soal. Jadi penjabarannya pertama, ya, produksi perusahaan, ya, jadi dari soal yang tadi, produksi perusahaannya kita tulis dulu. Produksi perusahaan adalah sebesar 12.000 unit per tahun. 12.000 unit per tahun. Kemudian kapasitasnya adalah sebesar 100% dan seterusnya. Nah, kemudian di sini dicari titik impasnya. Titik impasnya dengan rumus N sama dengan CF dibagi S min V. Ya, min V sama dengan CF-nya tadi 10.000 itu adalah biaya tidak tetap, ya, biaya tidak tetap ini 10.000. Kemudian yang 5 atau S-nya ini adalah harga jual semua unit. Harga jual semua unit. Kemudian yang V3 itu adalah biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap. Ya, ini yang 3 adalah biaya tidak tetap. Nah, didapatkan hasil sebesar 5.000 unit per tahun. Jadi titik impas atau BEP-nya adalah sebesar 5.000 unit per tahun. Apabila ingin mendapatkan keuntungan, maka harus memproduksi di atas 5.000 unit per tahun. Ya, itu untuk yang titik impas. Ini belum berbicara masalah pajak. Nah, sekarang
yang dicari adalah setelah setelah ditambahkan dengan pajak pada kapasitas 80% dan 120%. Kita lihat ya, perhitungannya jadi pada laba kapasitas 80% sebelum pajak dan setelah pajak, nanti ada juga dia 120% sebelum pajak dan setelah pajak. Yang pertama, kapasitas 80% sebelum pajak dirumuskan dengan ZG. Jadi cara pengerjaannya 80% ini kemudian diturunkan menjadi 0,80 dikali 12.000. 12.000 nya itu adalah tadi produksi perusahaan 12.000 unit per tahun ya. Kemudian dikali 5, 5-nya itu adalah harga jual semua unit. Harga jual semua unit dikurangi atau min dikurangi 0,80. Jadi dari 80% tadi 0,80 dikali 12.000 tadi yang produksi perusahaan ya, yang produksi perusahaan, kemudian dikali 3 ya, kali 3 adalah biaya tidak tetap, kemudian ditambahkan biaya tetap yaitu sebesar 10.000, maka didapatkan hasil di sini adalah $9.200 per tahun ya. Ini laba pada kapasitas 80% sebelum pajak ya, ini sebelum pajak. Nah, sekarang kita cari yang setelah pajak ya. Setelah pajak jadi ya, sama seperti di atas, hampir sama. Jadi 9.200 dilambangkan setelah pajak ini dilambangkan dengan ZT. Jadi 9.200 ini adalah hasil dari yang sebelum pajak ya, 9.200. Kita turunkan, kemudian kali 1 ini adalah rumusnya. Dari rumus 1 dikurangi 0,34. Ini adalah dari pajak 34% ya, 34%. Kemudian didapatkan hasil $6.072 per tahun ya. Ini kapasitas 80% setelah pajak ya. Kalau yang tadi atas sebelum pajak, yang bawah ini adalah setelah pajak ya. Kemudian bagaimana dengan laba pada kapasitas 120% sebelum pajak ya. Caranya seperti yang atas, yang sebelum pajak dilambangkan dengan ZG sama dengan 1,20. Ini dari mana? Dari 120% ya. 1,20. Jadi 120% diturunkan menjadi 1. Kalau tadi 80% diturunkan menjadi 0,80. Kalau ini 120 menjadi 1,20 ya, kali 12.000 kemudian dikali 5 sama seperti yang atas tadi, sama seperti yang 80%. Kemudian min ya 12.000 kali 3 sama seperti yang atas, plus 0,2 ini adalah tadi lebihnya 20% ya, harusnya 100, ini 20% lebihnya jadi 0,2 kali 12.000. Nah, kemudian kali 3,30 tadi adalah biaya tidak tetap ya, biaya tidak tetap 3,30, kemudian plus 10.000. 10.000 nya itu ada di produksinya, didapatkan hasil $18.080 per tahun ya. Ini yang sebelum pajak. Nah, bagaimana dengan yang setelah pajak? Pajaknya tadi ingat 34% ya, 34%. Nah, setelah pajak ini sama seperti yang atas tadi, hasil dari yang sebelum pajak kita turunkan ya. Di sini ada hasilnya 18.080, kita turunkan, kemudian dikali 1 itu dari rumusnya, min 0,34 ini adalah pajaknya 0,34, didapatkan hasil sama dengan 11.933 per tahun ya. Ini adalah laba untuk BEP. Jadi apabila si pengusaha ini ingin menaikkan keuntungan, maka harus di atas itu pendapatan untuk per tahunnya ya. Jadi materi ini sebenarnya hanya butuh konsentrasi dan fokus ya. Jadi kalau insya Allah kalau Anda konsentrasi dan fokus akan mudah untuk menyelesaikannya. Tapi kalau dari awal sudah fobia, sudah ketakutan duluan, Anda akan semakin bingung nanti ke depannya ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui email atau bertanya kepada saya jika bertemu. Mudah-mudahan ini
dapat menjadi masukan buat kalian nanti untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.